Bang bang wes rahina, bang bang wes rahina, srengenge muncul, 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 sunar sumamburat, bang bang wes rahina. Tak usah kalian menungguku lagi. Tubuh dan rohku telah menyatu dengan gunung ini. Sudah tahu cerita ini belum? Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Askia Zaira Iskandar dari SDIT Ulul Albab Gunorjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertutur tentang legenda Sunan Lawu. Kisah ini diambil dari buku kumpulan Cerita Rakyat Karanganyar, karangan Daniel Agus Miaranto dan Istianing Raharjanti. Yuk teman-teman, disimak ya ceritanya. Di sebelah timur, wilayah Kabupaten Karanganyar, terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, gunung itu tampak tenang, penuh wibawa dan terkesan mistis. Gunung Lawu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai kota. Mereka datang dengan berbagai tujuan. Ada yang sekedar berrekreasi, ada yang menyalurkan hobi naik gunung, ada juga yang meminta bantuan kepada roh penjaga gunung yang mereka sebut Sunan Lawu. Lalu, siapakah Sunan Lawu? Ini dia legendanya. Legenda Sunan Lawu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan raja terakhir, Raja Brawijaya V. Dikisahkan pada saat itu Raja Brawijaya V sedang gundah, sedang bersedih. Bukan hanya karena memikirkan nasib kerajaan yang sudah diambang kehancuran, tetapi juga karena datangnya berita yang sangat mengejutkan. Benarkah berita yang aku dengar, Paman Dapatri? Putraku Patah telah dinobatkan sebagai Sultan di Demak. Tanya Raja Majapahit itu. Demikianlah berita yang dapat disampaikan oleh para prajurit Gusti Prabu. Dan baru saja prajurit Sandi melaporkan kembali bahwa Aren Patah beserta para wali dan prajuritnya sedang berada di perjalanan menuju Majapahit. Lapor sang patih. Mendengar berita itu, Prabu Brawijaya menjadi terdiam. Terlihat sekali bahwa Prabu Brawijaya sangat terpukul dan berduka. Para senopati dan patih pun meminta izin kepada Prabu Brawijaya untuk menghancurkan pasukan Raden Patah. Izinkan kami untuk menghancurkan pasukan Demak itu, Gusti Prabu. Jangan terburu nafsu. Bagaimanapun juga, Patah adalah putraku. Masih ada waktu untuk aku memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Jawab sang Raja Majapahit. Dengan kepala tertunduk, Raja Majapahit memasuki sanggar pemujaan meminta petunjuk dewata. Selagi Raja Majapahit bersemedi, para senopati dan patih pun diam-diam menyerang pasukan Raden Patah di luar kota Majapahit. Kita hancurkan pasukan Demak itu sebelum mereka memasuki Majapahit, teriak senopati Galapiru. Tapi sayang, pasukan Majapahit harus menderita kekalahan yang hebat. Laporan kekalahan pasukan Majapahit membuat batin sang Prabu terguncang. Baginda tak kuasa berbuat apa-apa selain terdiam dalam hening. Prabu Brawijaya pun mulai mengerti pesan dari leluhur yang dijumpai dalam mimpinya. Anakku, zaman mulai berganti. Wahyu kerajaan mulai beralih ke barat. Relakan hatimu. Mengingat pesan itu, Prabu Brawijaya menjadi terhibur hatinya. Prabu Brawijaya membuat keputusan yang sangat mengejutkan dan berkata dengan tenang, kita menyingkir dan meninggalkan kerajaan. Tetapi kita belum kalah, Gusti Prabu. Para senopati pun mencegah keinginan sang Prabu. Namun tak seorang pun dapat mencegah keinginannya.
Prabu Brawijaya beserta para pengikut setianya pergi menuju ke barat. Sesampainya di Gunung Lawu, Prabu Brawijaya pun bertapa meminta petunjuk dewata. Setelah sekian lama bertapa, keanehan pun mulai terjadi. Prabu Brawijaya beserta raganya lenyap di puncak Gunung Lawu. Sayup-sayup para pengikutnya masih mendengar suara sang Prabu. Bang bang wes rahino, bang bang wes rahino. Tausah kalian menungguku lagi? Tubuh dan rohku telah menyatu dengan gunung ini. Maka panggillah aku Sunan Lawu, dan aku akan menolongmu. Nah teman-teman, sejak saat itu Prabu Brawijaya dikenal sebagai Sunan Lawu yang menguasai bangsa jin di kawasan Gunung Lawu. Teman-teman, kira-kira apa ya pesan dari cerita ini? Pesan dari cerita ini adalah kemuliaan hati Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V rela menjadi pelarian perang daripada berperang dengan putranya sendiri. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.